Siapa yang mencuri gigi kakek? Ditulis oleh Rod Clement. Wah, siapa yang mencuri kakek? Tolong, aku dirampok. Kami mendengar kakek berteriak. Kawan, cepat ke sini. Kakek masih berteriak-teriak ketika ibu, Agatha, dan aku lari ke atas. Kamar kakek berantakan, tapi sejujurnya memang kamarnya selalu berantakan. Dia menyalahkan Gam, anjingnya yang sudah tua, tapi kurasa Gam terlalu tua untuk membuat kekacauan seperti itu. Apa yang diambil, kek? Tanya ibu sambil menarik napas. Video kakek, televisi, atau piala golf kakek yang berlapis emas? Bukan, ini lebih serius lagi. Gigiku dicuri. Oh, Kakek biasa meletakkan gigi palsunya dalam segelas air di samping tempat tidurnya. Gelasnya masih ada, tapi gigi palsunya hilang. Kakek tidak menelan gigi itu kan? Tanya ibu. tentu saja tidak. Gigi itu istimewa. Dibuat dengan tangan oleh seniman paling ahli dari Swiss. Agatha memandang ibu dan berteriak. Kok cara bicara kakek lucu ya? Ini serius loh. Kata kakek. Aku tidak akan bisa bicara benar-benar lagi. Kakek yakin sudah mencari ke semua tempat? Tanya ibu. Di bawah ranjang, di belakang lemari, di semua laci? Ya, kata kakek dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah mencari kemana-mana. Ibu menelpon polisi. Inspektorat terlihat bingung. Kami sudah meneliti kamar kakek dan seluruh rumah, tapi tidak menemukan apa-apa. Tak ada gigi, tak ada petunjuk. Semua penghuni ada di rumah pada saat pencuri itu masuk. Jadi, ini benar-benar misteri, karena pencuri itu masuk dan keluar tanpa ada yang melihat. Bisakah Anda menggambarkan barang yang dicuri itu, Pak Wilson? Kening kakek berkerut. Ia mengusap-usap dagunya, lalu memandang inspektur. Bisakah kau tersenyum? Tanya kakek. Senyum? Ya, senyum yang lebar. Kata kakek. Inspektur tersenyum dengan kikuk. Bukan, kata kakek. Maksudku benar-benar tersenyum. Inspektorat menyeringnya lebar. Kakek mencondongkan tubuhnya ke depan, mengetuk gigi inspektur dengan jarinya dan menggeram dengan curiga. Gigiku kelihatan persis seperti itu. Inspektur terperanjat kaget. Gigiku ini sudah ada bertahun-tahun di mulutku, kayak. Inspektur membawa kami semua ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan penjelasan dari kakek, seniman dari kantor polisi membuat gambar gigi yang hilang itu. Mereka menempelkan selebaran-selebaran bersama dengan selebaran yang serupa. Kami membuat lebih banyak lagi selebaran-selebaran itu. Wah, banyak banget. Inspektorat mengumpulkan beberapa tersangka dan menahan mereka untuk diinterogasi. Mereka semua diminta untuk tersenyum. Kebanyakan dari mereka ompong, tapi hanya satu atau dua gigi yang ompong. Bukan semuanya. Polisi bahkan juga menahan Bu Carbuncle, tetangga kakek yang tidak ramah karena giginya tidak pas. Tapi kakek tidak mengenali Bu Carbuncle maupun senyumnya ataupun giginya. Aku belum pernah melihat dia tersenyum sebelumnya, Kata kakek kepada inspektur. Setelah beberapa hari, inspektur terpaksa mengakui bahwa tak ada gigi yang ditemukan, tak ada pencuri yang ditangkap, dan tak ada petunjuk baru yang terungkap. Kakek mencurigai semua orang, terutama mereka yang tidak tersenyum. Tak lama kemudian seluruh penduduk kota tersenyum padanya. Tapi kakek tidak pernah membalas senyuman mereka karena ia tak punya gigi. Ibu bahkan ditelepon oleh salah satu acara televisi, yaitu kejahatan yang tidak terungkap. Mereka datang ke rumah kami dengan menaiki helikopter sampai-sampai kami membereskan kembali rumah kami. Saat kakek diwawancarai, dia bertanya pada pembawa acara, Paul White, apakah ia dapat meminjam beberapa giginya. lagi pula Katanya, kau memiliki lebih dari cukup. ayah menelpon ke Swiss untuk mencari tahu harga satu set gigi yang baru. Dan dia begitu terkejut ketika mengetahui harganya. Satu-satunya cara kita dapat membelinya adalah dengan menjual rumah ini, kata ayah kepada ibu. Kakek mengira ini ide yang bagus. Lagi pula siapa yang butuh rumah ini? Rumah ini tak akan membantuku mengunyah makanan. Untuk menghiburnya, kami mengajak kakek ke taman bermain, tapi ternyata itu bukan ide yang bagus. Kakek memandang pintu masuk taman bermain dan dia menangis.
Semua orang menonton acara kejahatan yang tidak terungkap, tapi seorang pun menelepon inspektur dan pencurian gigi ini tetap tidak terungkap. Beberapa orang mengirimi gigi palsu untuk kakek, tapi tak ada satupun yang cocok. Orang mulai mengunci pintu rumah mereka pada malam hari, membayangkan seorang pencuri gigi berkeliaran di jalan. Tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Rasa takut menyelimuti kota itu. Pencuri itu harus segera ditangkap. Wah, kelihatannya satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa gigimu adalah milikmu sendiri adalah dengan tersenyum selebar-lebarnya kepada setiap orang yang kau temui. Siapapun yang tidak tersenyum langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh Inspektur Reed. Jadi, setiap orang kini tersenyum pada orang lain setiap waktu dimanapun mereka berada, bahkan di pemakaman. Gara-gara gigi kakek, seluruh penduduk kota mulai merasa menderita. Turis menjadi takut untuk keluar dari mobil karena melihat lautan wajah yang tersenyum. Tak lama kemudian turis-turis berhenti mengunjungi kota kami. Kafe milik ayah, seperti juga toko-toko yang lain, menjadi sepi. Wali kota mengadakan rapat darurat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ruang gereja penuh malam itu. Satu demi satu orang menyampaikan keluhannya. Pak Pendeta Batan mengatakan, walaupun aku menganggap kota ini adalah kota yang bahagia, tetapi tetap saja ada batasnya, katanya. Tak ada orang pun yang mau tersenyum tanpa alasan, dan saat ini tak banyak alasan untuk tersenyum. Saya rasa sudah waktunya kita mengakhiri ini. Tapi Pak Wisel memiliki seperangkat gigi yang terbaik. Dia tidak mampu membayarnya. Ayo kita iuran. Wah, ini ada yang memberi $1 atau yang memberi $2. Saat penyerahan hadiah tiba, kakek membuka kotak hadiah dan mengeluarkan 2 set gigi yang baru. Mengapa ada 2 ukuran yang berbeda? Tanya Pak Wali Kota. Oh, hanya satu yang untuk saya, jawab kakek. Yang langsung memasang 1 set gigi untuk di mulutnya. Yang satu lagi untuk Bu Carbuncle. Giginya tidak pernah bisa pas dan ia memiliki senyum yang sungguh cantik, kata kakek. Kakek sungguh bahagia dengan gigi barunya. Begitu juga dengan Bu Carbuncle. Mereka tersenyum sepanjang waktu. Bahkan mereka semua sedemikian bahagianya hingga anjing tua kakek si Gum tersenyum juga. Untuk pertama kalinya. Itu gigi kakeknya. Iya, betul. Ini ternyata. Oh, begitu. Kira-kira anjingnya ngambil dim-dim. Ambil diem-diem waktu tidur ya. Iya, betul. Inilah dia. Siapa pencuri gigi kakek? Ini dari Dewan Buku Anak Australia.